Perkenalkan, nama saya Maria Advensa Nuning, kelas A semester 6, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku ketiga tentang gender dan politik dari mata kuliah Sosiologi Politik. Bagian yang pertama yaitu kontekstualisasi feminisme di wilayah Nordik. Pelembagaan bagian-bagian dari feminis dan gerakan wanita di negara-negara Nordik telah membuat pertanyaan sentral seputar strategi kerjasama yang relevan, risiko kerjasama, dan bentuk perlawanan yang harus dilakukan terhadap negara dan organisasi internasional. Diprioritaskan oleh politik dan penelitian feminis. Topik tentang seksualitas, etnis, ras, kewarganegaraan, dan agama telah bergeser dari perival ke gerakan feminis yang menjadi pusat politik. Hal ini telah mengungkap lengkap politik di wilayah Nordik. Aktivis anti-rasisme dan transgender telah mengungkapkan kebutuhan untuk memikirkan kembali politik gender, rasial, dan seksual. Politik gender mengenai perawatan, kekuasaan, dan sumber daya perlu dirumuskan ulang untuk mempertimbangkan lebih cermat persimpangan gender dengan sumbu ketidaksetaraan yang berbeda. Dengan kata lain, konteks ini baru melibatkan tantangan bagi strategi dan gagasan gerakan feminis di negara-negara Nordik terkait gagasan tentang harapan, solidaritas, kesetaraan gender, dan keadilan sosial, baik di dalam maupun di luar negeri. Penggunaan gagasan hegemoni feminisme mengidentifikasikan kekuatan untuk mendefinisikan narasi gerakan feminis dan perempuan, dan menunjukkan bahwa kita dapat memahami narasi hegemonik tersebut melalui perspektif ketidaksetaraan serta titik semu dan perjuangan naratif di antara multiplisitas narasi. Dalam periode antara 1960-an dan 1990-an yang sering disebut sebagai gelombang kedua feminisme, narasi feminis hegemoni di wilayah Nordik meminggirkan narasi feminis antirasisme dan transgender dan feminis pribumi. Hal ini pada gilirannya membatasi ruang untuk pengetahuan dan politik feminis lainnya serta menghalangi kemungkinan untuk melihat dunia lain. Selain itu, narasi hegemonik seperti itu mempersempit visi feminisme ke kerangka kesetaraan gender yang sering didasarkan pada subordinasi logika pasar kapitalis tentang kapasitas emansipatoris membayar perempuan untuk beberapa bentuk pekerjaan, dan transformasi pria mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan perawatan. Dalam memahami feminisme sebagai penanda mengembang, dalam buku ini mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana feminisme sebagai sebuah gagasan, proyek, dan komunitas yang dimiliki serta diproduksi dan diberi makna oleh aktor di dalam dan di luar feminisme. Tetapi bagaimanapun feminisme ditindaklanjuti dalam konteks yang berbeda di wilayah Nordik. Peneliti Verlof dan Paternotte mengatakan bahwa penelitian feminisme harus bertujuan untuk menempatkan, mengontekstualisasikan, dan melokalisasikan analisis, sementara secara bersamaan berusaha mengembangkan alat teoritis dan metodologis untuk memahami kecenderungan transnasional dan global. Analisis oleh Paternotte dan Kuhar menarik perhatian pada bagian aktor politik yang mempromosikan ideologi dan politik anti-gender di Eropa, mengidentifikasikan kelompok utama sebagai konservatif kanan, gereja Katolik, dan popularisme sayap kanan yang semuanya memiliki agenda khusus dan memiliki dampak yang berbeda.
Feminisme pasca kolonial telah menyoroti bagaimana gagasan tentang kesetaraan gender sering digunakan untuk mendefinisikan batas antara mereka yang menjadi bagian dari suatu bangsa dan mereka yang bukan bagian dari suatu bangsa tertentu. Adapun perbedaan posisi di kalangan feminis dalam kaitannya dengan bagaimana feminis harus memahami dan merespon pembentukan kebijakan neoliberal sebagai bagian dari rezim dan kesejahteraan. Di sini mereka berpendapat bahwa kelompok-kelompok ahli kimia yang berbeda memberikan makna beragam bahkan antagonis terhadap krisis model gender dan kesejahteraan di Nordik. Gender atau lebih tepatnya biner, kesetaraan gender memainkan peran penting dalam artikulasi ini. Hal yang mendasar bagi konstruksi orang lain yang berbahaya adalah konstruksi tidak hanya negara-negara bangsa Nordik yang homogen, tetapi juga gerakan perempuan yang homogen dengan agenda dan tuntutan yang serupa. Suara-suara feminis yang muncul telah mengidentifikasi pemisahan kesetaraan gender dari feminisme yang memungkinkan untuk mendukung kesetaraan gender baik dalam pengertian neoliberal dan etnonasionalis. Sementara pada saat yang sama yang menentang feminisme sebagai proyek transnasional ketidakkeadilan sosial. Area kunci yang menjadi tujuan utama antologi feminisme di wilayah Nordik yaitu tujuannya untuk memberikan kontribusi orisinal adalah mempelajari persimpangan antara feminisme, neoliberalisme, dan etnonasionalisme. Inti dari ketegangan ini adalah debat publik tentang hubungan antara kesetaraan gender dan partikularisme serta hak-hak perempuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya. Untuk memahami peningkatan pesat populisme sayap kanan dan kampanye online anti-imigrasi yang semakin agresif yang memanfaatkan nasionalisme, rasis, dan eksklusif, penting untuk mengontekstualisasikannya dalam sejarah panjang serta relasi kekuasaan rasial dan kolonial yang tertanam dalam masyarakat Nordik. Meskipun dapat dikatakan bahwa feminisme di wilayah Nordik telah terpecah oleh sejumlah perdebatan teoritis dan politik mengenai rasisme, seksualitas, dan kategorisasi biner perempuan dan laki-laki, terdapat pengakuan yang mendalam akan kebutuhan untuk membela dan memperluas modal Nordik di antara sebagian besar kelompok feminisme. Masalah-masalah ini menjadi perhatian utama setidaknya sebagian dari gerakan feminisme di wilayah Nordik. Mereka menekankan poin yang disebutkan di atas, bahwa dimensi rasisme dan membentuk hubungan gender dan proses pembentukan modal penting untuk diselidiki. Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk-bentuk nasionalisme dangkal dan femonalisme yang merupakan inti representasi model kesejahteraan Nordik. Hal yang merugikan solidaritas internasional dan hak asasi manusia telah ditantang oleh dua gerakan yang kuat dan relevan dengan perkembangan negara. Yang berikutnya tentang kooptasi dan feminisme di wilayah Nordik. Kolaborasi historis antara negara dan gerakan sosial di wilayah Nordik telah membuat kooptasi menjadi pertanyaan mendasar. Ketegangan antara kooptasi dan keadilan sosial telah menjadi inti dari studi empiris di bidang-bidang seperti gerakan buruh dan organisasi migran di Swedia, dan telah ada perdebatan tentang pelembagaan gerakan perempuan di wilayah Nordik. Kritik terhadap negara kesejahteraan ramah perempuan dan pengecualian Nordik sering menekankan kegunaan pendekatan interseksional untuk mempelajari ketidaksetaraan dan hak istimewa di wilayah Nordik.
dan dalam mobilisasi feminis, wacana, ide, dan proyek. Mereka menyoroti pentingnya menyelidiki keputihan sebagai kebiasaan epistemik dan ekspresi yang dapat diambil. Namun ada juga kontroversi politik dan akademis mengenai penggunaan pendekatan titik temu ketika pendekatan semacam itu telah menyebar di seluruh dunia. Hal ini telah melibatkan masalah-masalah yang menyangkut depolitisasi gagasan tersebut, pengabaian ras, dan kooptasi neoliberalisme. Feminisme adalah komunitas yang memiliki ide dan proyek politik, dan dengan demikian hal itu sebagai penanda hubungan kekuasaan yang timpang dan tidak setara di antara para feminis yang didefinisikan sendiri dapat mempengaruhi kapan dan bagaimana politik inklusif dan eksklusif menjadi kontroversi, termasuk siapa dan apa yang membuat politik ini kontroversial, kapan dan di mana. Feminisme yang beraneka ragam sering menggunakan pendekatan titik temu dalam mengkritik versi hegemoni feminisme. Namun penggunaan yang tidak kritis dan depolitisasi interseksionalitas dan hubungan antara interseksionalitas dan konsep hak istimewa, dalam hal ini kulit manusia yang berkulit putih, dalam studi gerakan feminis dan queer dapat menjadi kontroversial. Satu pemahaman tentang kooptasi menghubungkan konsep tersebut dengan gagasan tentang keberhasilan dan dengan kegagalan feminis, atau dengan penilaian praktik aktivis yang baik dalam kaitannya dengan norma-norma tertentu. Hubungan pemerintahan antara aktor negara dan non-negara dapat menandakan bentuk keberhasilan feminis ketika partai politik memasukkan konsep atau wacana feminis tentang kesetaraan gender dan keadilan sosial. Dengan hal ini berakhirnya dalam undang-undang nasional seperti di negara kesejahteraan ramah gender atau dalam instrumen hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari perjuangan feminis. Ilmuwan politik feminis De Jong dan Kim dalam agenda penelitian mereka untuk studi tentang kooptasi feminisme mendefinisikan konsep kooptasi sebagai apropriasi, pengenceran dan penafsiran ulang wacana feminis dan praktik oleh non-feminis. Aktor untuk tujuan mereka di sini adalah bagian dari definisi kooptasi yang luas. Tujuan politik normatif dari De Jong dan Kim serta para sarjana feminis lainnya ketika mereka mempelajari kooptasi yaitu untuk mengatasi kekecewaan, kekhawatiran, dan dilema mereka terkait dengan fenomena spesifik yang dapat dibingkai sebagai kooptasi untuk berjuang secara efektif melawan mereka. Sekian dari materi ini. Maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan materi yang disampaikan. Sekian dan terima kasih.